Dengarkan tausiah ini dengan sehingga aku lebih cintainya melebihi orang tuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat warta kami Pang. Apa kabar hari ini? Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak kalian untuk menyaksikan peringatan Maulid Nabi Muhammad yang digelar di Masjid Al-Falah, Desa Baun Bango. Acara ini menghadirkan ceramah istimewa dari Al-Habib Syafiq bin Abdullah bin Yahya, langsung dari Pondok Pesantren Quran Wad-Dawah, Jawa Barat. Penasaran dengan keseruan dan hikmah yang disampaikan? Yuk, ikuti terus perjalanan saya di acara ini. Pembawa acara, Bapak Suarjono, menyampaikan bahwa acara segera dimulai. Kegiatan dibuka dengan lantunan indah kalam ilahi yang mengajak seluruh jamaah untuk menenangkan hati dan memfokuskan diri pada peringatan Maulid Nabi Muhammad. Satu persatu, mudah-mudahan semuanya dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Sambutan berikutnya disampaikan oleh Ketua PHBI Masjid Darul Falah, Desa Baun Bango, Bapak Putra Malawe. Beliau menyampaikan ucapan terima kasih kepada Al-Habib, Camat, serta seluruh hadirin yang telah hadir dalam acara ini. Beliau juga berharap, semoga peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini dapat menambah wawasan dan memperkuat kecintaan kita kepada Rasulullah. Lebih kalau tidak salah, lebih dari 25 orang yang sudah hadir di tempat kita, dan kita doakan mudah-mudahan Pak Habib selalu sehat ya, bisa berdakwah kemana-mana, dan kita minta doa kepada Pak Habib berkat kehadiran beliau, berkat kehadiran juriannya, junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kita yang hadir di sini dilancarkan semua urusan, dimudahkan segala urusan, diberi rezeki yang halal, yang banyak, yang berkah. Dalam kesempatan ini, Camat kami Pang, Bapak Ade Irwan, SSTP, MAP, mengingatkan kepada seluruh jamaah yang hadir agar selalu waspada di musim kemarau. Beliau menekankan pentingnya kehati-hatian, karena pada periode ini sering terjadi kebakaran hutan dan lahan yang dapat merugikan masyarakat luas. Ini yang menjadi perhatian juga kami selaku pemerintah, dan kami juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran kemudian ditinggal. Yang repot ini satgasnya, kami yang satgas ini dipantau terus oleh pemerintah. Kita berjuang untuk menjaga Kecamatan Manipan agar jangan sampai terjadi kebakaran hutan dan lahan. Nah, tibalah saat yang kita tunggu-tunggu. Mari kita simak bersama-sama tausiah penuh hikmah yang akan disampaikan oleh Al-Habib Syafiq bin Abdullah bin Yahya. Semoga melalui ceramah ini, kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta semakin menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang berhadir pada kesempatan siang hari menuju sore hari ini, wabil khusus Sayyid Nuh bin Isa Al-Kaf, begitu juga para guru dan ulama kita, ada Al-Ustadz Guru Kautsari,
Al-Ustaz Nur Rafi Hadi, Al-Ustaz Rizki, Al-Ustaz Rafiq, yang mana Masya Allah kita dengar akan kiprah mereka di kampung ini mengajarkan anak-anak untuk berbesidahan, untuk mengenal Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, luar biasa. Begitu juga Ketua Takmir Masjid Darul Falah, yaitu Bapak Surahman Syah, dan juga MC kita Masya Allah Bapak Suwaryono, dan juga aparatur negara kita Bapak Camat Kamipang, Bapak Adi Irwan, yang Masya Allah yang tadi sudah memberikan kepada kita daripada petuah-petuahnya. Begitu juga Kapol Subrektor Kamipang Bapak Fahrul Razi, Koramil Kamipang dan anggotanya. Begitu juga Kepala Desa Baun Bango, yaitu Bapak Sunardi, dan juga tak lupa kepada Bapak Putra Malawi. Semoga kita doakan para ulama kita, para hadaib kita, para aparatur negara kita diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan panjang umur, diberikan kabul hajatnya, hajat dunia maupun hajat akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah para hadirin dan hadirat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari yang penuh dengan keberkahan ini Allah masih saja memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang sangat banyak, nikmat-nikmat yang sangat luar biasa diberikan Allah kepada kita. Di dalam Al-Quran disebutkan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andaikan kalian ingin menghitung-hitung daripada nikmatnya Allah, maka kalian tidak akan dapat menghitung nikmat-nikmatnya Allah. Dari saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat terbesar, nikmat teragung yang Allah berikan kepada kita adalah nikmatul iman wa nikmatul Islam. Nikmat kita dijadikan sebagai seorang yang memeluk agama Islam. Nikmat kita jadikan sebagai umatnya Nabi besar Muhammad SAW. Dan yang tak kalah nikmat yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita. Kita saat ini duduk-duduk di majlis ilmu guna untuk berzikir kepada Allah, bersalawat kepada Nabi besar Muhammad SAW, mengenang daripada Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Ini adalah nikmat yang begitu luar biasa Allah berikan kepada kita. Berapa banyak orang di luar sana yang mana mereka tidak diberikan nasib seperti kita. Mereka lalai kepada Allah, mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka jauh dari Nabi besar Muhammad SAW. Akan tapi kita saat ini duduk-duduk di majlis ilmu, majlisnya Nabi besar sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nabi Muhammad beliau mengatakan, majtam agumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabullah wa yatadarrasuna illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah suatu komunitas berkumpul di rumah-rumahnya Allah mengkaji akan ilmunya Allah dan kitabnya Allah, kecuali akan turun kepada mereka rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Turun kepada mereka rahmatnya Allah, turun kepada mereka ketenangan-ketenangan hati, yang mana ketenangan hati ibu-ibu dan bapak-bapak tidak kita temukan di pantai, kita tidak temukan di tempat-tempat wisata, tidak kita temukan di mal dan juga pasar-pasar. Akan tapi ketenangan hati kita dapatkan apabila kita itu berada di rumahnya Allah, kita berada di dalam majlisnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan alhamdulillah nikmat lainnya, ya Allah Ta'ala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bergembira atas kelahirannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah masih berikan kepada kita kesempatan untuk mengenang sosok yang sangat mulia, makhluk yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain dan tidak bukan, ia adalah Nabi kita bersama, itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi yang karenanya kita dijadikan sebagai sebaik-baiknya umat, sebagai ummatul marhumah. Siapa ummatul marhumah? Adalah umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketahuilah
Umat Nabi Muhammad adalah umat yang paling pendek umurnya, umat yang paling pendek postur tubuhnya. Akan tapi ketahuilah, surga diharamkan atas umat kecuali umat Nabi Muhammad terlebih dahulu yang masuk di surganya Allah, baru umat-umat yang lain. Surga diharamkan atas para nabi kecuali Nabi Muhammad terlebih dahulu yang memasuki surganya Allah, baru nabi-nabi yang lain memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah beruntungnya kita dijadikan sebagai umatnya Rasulullah. Dikala mereka para nabi-nabi menginginkan, mengidam-idamkan menjadi umatnya Nabi besar Muhammad SAW. Maka tapi kita ketika kita lahir, kita sudah menjadi umatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana Nabi Muhammad, beliau mengatakan di akhir usia beliau, ketika beliau akan menutup mata, beliau mengatakan ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Dan suatu saat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa syukurullah ila ihwani, alangkah rindunya aku terhadap saudara-saudaraku, alangkah rindunya aku terhadap saudara-saudaraku, alangkah rindunya aku terhadap saudara-saudaraku. Lalu para sahabat Nabi Muhammad SAW mereka mengatakan, ya Rasulullah, alasna ihwanu, bukanlah kami ini adalah saudaramu ya Rasulullah? La antum ashabi, bukan, kalian adalah sahabat-sahabatku. Adapun daripada saudara-saudaraku adalah mereka yang datang jauh setelah aku, yang mana mereka tidak melihat aku, akan tapi di dalam hati mereka penuh dengan kecintaan terhadapku. Itulah saudara-saudaraku. Dan siapa saudara-saudara Rasulullah? Kita ini adalah umatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapalah kita? Apalah amalan kita? Tidak ada yang dapat kita banggakan kecuali yang dapat kita banggakan adalah satu hal. Apa itu? Kita termasuk bagian daripada umatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga aku lebih dicintainya, melebihi orang tuanya, melebihi anak-anaknya, dan melebihi orang-orang semuanya. Harus yang pertama kali kita cintai adalah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulama mengatakan la yu'min imanan kamilan, tidak beriman dengan iman seutuhnya apabila seseorang hatinya tidak dipenuhi dengan kecintaan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketahuilah para hadirin dan hadirat, cinta kepada Nabi Muhammad itu adalah gerbang menuju cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak mungkin seseorang hamba itu sampai kepada Allah kecuali dia melewati gerbang, melewati pintunya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidaklah kita sampai kepada Nabi Muhammad kecuali lewat pintu dan gerbang mereka para ulama, mereka para keluarganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka tidak bisa dipisahkan dengan Nabi Muhammad. Cinta kepada ulama, cinta kepada keluarga Nabi besar Muhammad, itu adalah gerbang menuju cinta kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad adalah pintu kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah bagaimana kecintaan para sahabat-sahabat Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad. Abu Sufyan beliau mengatakan, ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahad ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammadan. Aku tidak pernah melihat kecintaan seorang sahabat yang dia mencintai sahabatnya melebihi kecintaan sahabatnya Rasulullah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan ketika seusai daripada peperangan Badar, yang mana ada seorang perempuan, seorang sahabiyah yang sangat cinta terhadap Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika rombongan itu datang, dia bertanya kepada sahabat-sahabat yang lainnya, aina Rasulullah, di mana Nabi Muhammad? Kaifa halu Rasulullah? Bagaimana keadaannya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Lalu sahabat mengatakan, tenang saja, Nabi Muhammad dalam keadaan baik. Akan tapi ketahuilah, suami kami meninggal syahid di jalan Allah, orang tua kamu meninggal syahid di jalan Allah, anak lelaki kamu meninggal di jalan Allah syahid.
Lalu apa kata perempuan tersebut? Ya Rasulullah, kullu musibatin ba'daka jalal ya Rasulullah. Setiap musibah yang penting engkau sehat, yang penting engkau selamat ya Rasulullah, itu adalah musibah ringan ya Rasulullah. Karena apa? Karena di hati perempuan tersebut sudah dibesarkan dengan apa? Dengan cinta terhadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Siapa yang tidak mengenal Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Beliau adalah mantunya Rasulullah sekaligus sahabatnya Rasulullah dan sepupunya Rasulullah. Ketika ada seseorang yang bertanya kepada beliau, "Wahai Sayyidina Ali, bagaimana kecintaan kamu kepada Rasulullah?" Lalu Sayyidina Ali mengatakan, "Kana ahabba ilaina min amwalina wa ummahatina wa abaina wa auladina wa min ma'il barid ala dhama." Imam Ali mengatakan, sesungguhnya Nabi Muhammad lebih kami cintai daripada orang tua kami, ibu bapak kami, harta kami, anak-anak kami, istri kami, dan lebih kami cintai daripada air yang sangat dingin ketika dalam keadaan terik yang sangat panas, yang sangat menyengat, dan dalam keadaan dahaga. Nabi Muhammad lebih dicintai oleh Sayyidina Ali dan sahabat-sahabat lainnya. Maka dari itu, ibu-ibu dan bapak-bapak, marilah, kalau bukan mereka para sahabat yang menjadi acuan kita, siapa yang akan kita tiru? Apakah yang kita tiru adalah mereka-mereka yang jauh dari Allah, mereka-mereka yang jauh dari ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Akan tapi yang kita ikuti adalah mereka, para sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Seperti itu. Lalu bagaimana tips dan trik agar kita memupuk rasa cinta terhadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama adalah hendaknya kita itu membaca sejarahnya Nabi. Hendaknya kita itu membaca sirah nabawiyah, membaca bagaimana perjalanan Nabi, mengetahui bagaimana akhlaknya Nabi, mengetahui bagaimana kasih sayangnya Nabi terhadap umatnya. Harus kita ketahui, kenapa? Tak kenal maka tak sayang. Bagaimana kita itu akan cinta terhadap Nabi Muhammad? Kalau ditanya, ya fulan, siapa saja sih anak-anaknya Nabi? Nggak tahu. Ya fulan, nama ibu bapaknya Nabi siapa sih? Nggak tahu. Akan tapi kalau ditanya, siapa pemain bola yang terkenal itu? Wah, tahu langsung. Siapa artis sinetron itu? Siapa selebgram itu? Siapa TikTok itu? Tahu langsung. Akan tapi kalau ditanya siapakah Nabi besar Muhammad, dia tidak mengetahui. Mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad, akan tetapi buta akan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka salafus saleh apabila datang yang namanya bulan Maulid seperti ini, mereka mengumpulkan anaknya, mereka mengumpulkan istrinya untuk apa? Untuk membaca riwayat hidupnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga keluar bulan Maulid mereka itu hatinya dipenuhi dengan kecintaan terhadap Nabi Muhammad. Tak sedikit mereka yang keluar daripada bulan Maulid bermimpi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita ajarkan, kita bawa kepada mereka. Bukan hanya kita itu hanya hadir Maulid, keinginan kita hanya untuk makanan. Banyak di antara kita yang hadir Maulid, "Beb, yang penting aku hadir Maulid, yang penting makanan aja, Beb. Udah senang saya bawa berkatan ke rumah saya." Jangan. Hendaknya yang kita bawa daripada perayaan Maulid demi Maulid, ilmunya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana akhlaknya, bagaimana sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ajarkan kepada anak-anak kita akhlaknya Nabi Muhammad, sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad. Anakku, makan pakai tangan kanan, jangan pakai tangan kiri. Bagaimana adab masuk kamar mandi, bagaimana adabnya minum, bagaimana adabnya makan, bagaimana bertemu dengan orang-orang yang lebih tua. Itu yang kita harapkan. Jangan hanya kita itu melakukan perayaan Maulid demi Maulid, akan tapi ketika kita pulang kita tidak tahu apa sih yang Habibnya bicarakan tadi, apa sih ustadznya bicarakan tadi, kita nggak tahu. Karena apa? Ketika Habibnya bicara, ketika ustadznya bicara, hayalannya yang bermain. Kenapa? Setan nggak mau, setan nggak ingin kalian semua itu menerapkan ilmunya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita bawa sunnahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah
hendaknya kita itu mempelajari sirahnya Nabi Muhammad. Yang kedua adalah hendaknya kita memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW.